Langsung saya mulai untuk isolasi DNA. Capaian pembelajarannya itu adalah memahami cara isolasi DNA menggunakan metode konvensional atau biasa kita sebut metode Fenol. Gitu. Karena sebenarnya ada 3 metode. Pakai metode Stilek, ada metode yang pakai kit, yang lebih praktis itu pakai kit, tapi kita pakainya metode konvensional, pakainya Fenol. Itu bisa kita gunakan untuk isolasi DNA darah, bakteri, dan jaringan. Nah, isolasi DNA itu berfungsi untuk mendapatkan DNA murni dari sampel. Metodenya tadi ya konvensional dengan Fenol. Jadi di sini nanti kita akan ada 3 isolasi, ada isolasi bakteri, isolasi darah, dan isolasi jaringan. Kalau bakteri, jadi bakteri, darah, dan jaringan itu memiliki sedikit perbedaan metode serta perbedaan bahan yang dipakai. Makanya dipisah menjadi 3, alat dan bahannya pun dipisah menjadi 3. Yang pertama kita bahas alat dan bahan dulu masing-masing. Untuk isolasi bakteri, alatnya sama ya, ada tabung reaksi, sentrifuge, dingin, tabung konikel, vortex, botol, mikrotub, ada terbat dan mikropipet. Lalu untuk bahannya ada koloni bakteri yang sudah ada di media plate atau sudah dalam bentuk cair yang sudah kita biarkan di media BHI. Biasanya bakteri yang kita gunakan itu E. coli atau Salmonella typhi. Biasanya yang kita gunakan itu. Terus kemudian ada buffer lysis bakteri. Jadi nanti yang berbeda di setiap isolasi itu adalah buffer lysisnya. Jadi nanti ada buffer lysis bakteri, darah, dan jaringan. Perbedaannya adalah komposisinya. Semakin susah pelisisan selnya, maka semakin tinggi pula konsentrasi buffer lysisnya. Itu kan ada perbedaan tuh. Kalau di bakteri, buffer lysisnya itu komposisinya 100 mikromolar tris, HCl-pH 8, terus ada 100 mikromolar. Dan NaCl ada 50 milimolar, EDTA dan 2% SDS. Kemudian untuk proteinase K itu sama. Kalau fenol yang berbeda sendiri adalah fenol untuk darah. Kalau darah fenol kloroform, kalau bakteri dan jaringan fenol CIAA atau kloroform isoamid alkohol. Kemudian ada etanol 96 dan 70%, serta ada TE atau tris EDTA. Tris EDTA itu campuran dari tris HCl dan EDTA. Lalu ini adalah bahan dan alat untuk isolasi darah. Yang berbeda itu adalah tentu saja bahannya itu ada darahnya, ada EDTA, kemudian ada buffer lysis darah, yang berbeda di bagian tris dan bagian EDTA-nya yang berbeda, serta SDS. Yang lain sama, kecuali fenol ya, fenolnya pakai fenol kloroform. Kemudian untuk jaringan yang berbeda tentu saja sampelnya, lalu buffer lysisnya yang berbeda, yaitu kalau THCl-nya 5 milimolar, EDTA-nya 100 milimolar, yang lain sama dengan bakteri. Fenolnya juga sama dengan bakteri ya, fenol CIAA. Terus kenapa berbeda sendiri yang darah? Nanti saya jelaskan di sini. Nah, di isolasi DNA itu memiliki tahapan-tahapan. Jadi setiap kita mencampurkan suatu bahan, pasti memiliki tujuan. Setiap bahan itu memiliki fungsi dan memiliki tujuan tersendiri. Nah, tahapan isolasi DNA itu ada 5. Dari pelisisan sel, kemudian presipitasi, purifikasi, pelisisan sel, purifikasi, presipitasi, pencucian, yang terakhir adalah penyimpanan. Ada 5. Nah, masing-masing dari
tahapan itu ada bahannya tersendiri, serta ada tujuannya tersendiri. Yang pertama adalah pelisisan sel, tentu saja berguna untuk mengambil, jadi mengambil DNA yang ada di dalam inti sel. Kalau di jaringan, kalau secara umum ya, maksudnya DNA itu dalam inti sel. Kecuali bakteri ada di sitoplasma. Jadi untuk mengambil DNA, otomatis kita harus melisiskan sel atau memecah sel tersebut agar DNA-nya keluar. Nah, cara yang digunakan adalah mencampurkannya dengan buffer lysis. Akan tetapi setiap sampel itu berbeda-beda caranya menambahkan buffer lysisnya. Sebelum ditambahkan buffer lysis harus diapakan, itu yang berbeda-beda. Nanti dijelaskan di sini ya. Oke, kita bahas bahannya dulu. Bahan utamanya adalah buffer lysis. Volumenya itu tergantung dari volume dari isi sampel. Kalau seumpama kita mau ngambil sampel darah yang kita ambil 3 mili, ya kita tambahkan buffer lysisnya 3 mili. Atau 1:1. Kalau darahnya 4 mili, ya kita ambil 4 mili buffer lysis. Komponen buffer lysis itu apa saja? Ada NaCl, EDTA, ada TRIS, dan SDS. Yang pertama NaCl itu untuk menjaga tekanan osmotik sel. Lalu ada EDTA, yang pertama untuk menonaktifkan enzim nuklease. Enzim nuklease itu ada yang namanya DNase dan RNase. DNase dan RNase itu berguna untuk mendenaturasi atau menghancurkan DNA dan RNA. Kalau DNase untuk menghancurkan DNA, RNase untuk menghancurkan RNA. Kenapa harus nonaktifkan enzim nukleasenya? Karena kan tujuan utama dari isolasi DNA itu adalah mengambil DNA-nya untuk mendapatkan DNA murni. Jadi kalau di dalam sampel atau dalam sampel jaringan bakteri darah itu masih ada enzim nukleasenya, nanti DNA yang akan kita ambil bisa saja rusak gitu, atau bahkan tidak ada sama sekali. Makanya harus ditambahkan EDTA biar dapat menonaktifkan enzim nuklease. Selain itu, EDTA berfungsi untuk mengikat kofaktor enzim. Kofaktor enzim itu apa? Contohnya adalah kalsium, magnesium, dan klorin. Jadi kofaktor itu adalah bagian anorganik yang menyebabkan enzim aktif. Makanya harus diikat agar enzim nukleasenya tidak teraktifkan gitu. Selain menonaktifkan enzim nuklease, kofaktor enzimnya juga harus dinonaktifkan. Jadi kofaktor enzim ini kayak sesuatu yang membantu untuk mengaktifkan enzim. Apa yang membantu bahan anorganik, apa yang membantu enzimnya aktif, itu contohnya ada kalsium, magnesium, dan klorin. Jadi kenapa kofaktor enzim juga harus dinonaktifkan gitu. Semua harus dinonaktifkan. Terus kemudian yang ketiga ada TRIS untuk menstabilkan pH serta buffer larutan penyangga, sama ya kayak di SDS page kemarin. Kemudian yang keempat ada SDS. Nah, SDS di sini dengan SDS yang di protein itu berbeda fungsinya, bukan berbeda bahannya. Bahannya tetap sama, tapi fungsinya beda. Kalau di SDS ini untuk membantu melisiskan sel atau memecahkan sel, selain itu juga mengikat lipid. Jadi lipid atau lemak yang ada di dalam sel nanti diikat oleh SDS. Kalau diikat nanti dia tidak akan terikut pada saat kita mengambil DNA-nya secara murni. Jadi benar-benar murni DNA, lipidnya udah hilang karena sudah diikat oleh SDS. Selain itu ada yang namanya proteinase K. Proteinase K itu fungsinya untuk menghancurkan protein integral. Protein integral itu yang mana? Jadi di dalam membran sel atau dinding sel
Jadi sebelum dinding sel kan ada membran sel. Membran sel itu mengandung adanya sel yang lipid bilayer. Selain itu ada yang namanya glikolipid, kemudian ada kolesterol di dalamnya, dan yang lain-lain. Nah, di setiap setiap jarak atau ada berjarak gini ya. Di setiap membran sel itu mengandung adanya protein integral ini. Nah, protein integral ini kayak sebagai penyatu antara membran sel gitu. Jadi menyatu antara samping dan sampingnya ini menyatu dengan adanya protein integral. Jadi kalau protein integralnya dihancurkan, nanti membran selnya akan rusak atau pecah. Nah, isi selnya bisa keluar. Nah, untuk tahapan pelisisan sel, pertama dari bakteri dulu. Bakteri yang pertama kita tumbuhkan satu koloni bakteri dalam 15 ml BHI diinkubasi pada suhu 37 derajat semalam. Lalu setelah semalam paginya, esoknya baru kita gunakan untuk isolasi DNA bakteri. Caranya yang pertama langsung kita sentrifuge saja dengan kecepatan 6000 rpm selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu setelah kita mendapatkan pelet, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Ini untuk tahapan bakteri gram negatif langsung ke stabilisi sel. Tapi kalau untuk gram positif setelah sel itu setelah dibuang supernatannya, peletnya atau endapannya kan masih. Nah, endapannya itu yang ada bakterinya ditambahkan 480 mikroliter EDTA, lalu ditambahkan 120 mikroliter enzim lisozim, diinkubasi lagi selama 30 sampai 60 menit dengan suhu 37 derajat, baru disentrifuge lagi. Kemudian supernatanya baru dibuang. Nah, peletnya atau endapannya lanjut ke stabilisi sel. Kenapa untuk gram positif dan negatif berbeda? Karena gram positif memiliki dua dinding sel ya, jadi dinding selnya ada dua, peptiduglikan itu. Kalau gram negatif itu lebih mudah untuk memecah selnya, makanya langsung ke tahapan lisis sel dibandingkan dengan gram positif. Kalau gram positif itu tidak dicampur dengan adanya enzim lisozim, nanti pemecahan membran sel atau dinding selnya lebih susah. Gitu. Atau bisa saja DNA-nya tidak keluar. Nah, kemudian lanjut ke stabilisi sel. Yang pertama, di pelet ditambahkan 750 mikroliter buffer lysis bakteri di vortex, kemudian ditambahkan 20 mikroliter proteinase K, lalu digocok kuat pakai penggocok itulah, rotator. Nah, pakai rotator digocok kuat, diatur yang teganannya kuat selama 15 menit. Lalu diinkubasi pada suhu 55 derajat Celcius selama 30 menit. Itu pakainya water bath. Untuk perendamannya, inkubasinya. Nanti setiap 10 menit dimungkinkan atau digocok biar selnya melakukan pelisisan secara sempurna. Lalu setelah itu di centrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit, lalu dipindahkan supernatan ke mikrotop 1,5 mili. Nah, itu selesai di tahap pelisisan sel untuk bakteri. Nah, untuk darah itu ada dua yang kita pakai, darah EDTA dan darah whole blood. Darah EDTA itu apa? Yang kita ambil hanya sel darah putihnya saja. Jadi kita pisahkan antara plasma, vikot, dan endapannya. Jadi kita ambil sekitar 10 mili
darah perifer, ditambahkan antikoagulan heparin atau EDTA, disentrifuge, lalu dipisahkan antara plasma, bavikot, dan endapan. Plasmanya kita buang, bavikotnya yang sel darah putihnya kita ambil, lalu yang bagian bawahnya itu endapan yang berisi sel darah merahnya kita buang. Nah, pada saat mengambil itu hati-hati jangan sampai terikut plasma atau sel darah merahnya, karena yang kita cari cuma bavikotnya saja. Kemudian setelah itu ditambahkan 2 mili bufferesis darah dan proteinase K, lalu dikocok kuat selama 60 menit. Setiap 10 menit juga dikocok, jadi biar pelisisannya sempurna. Kalau whole blood itu semua darah kita pakai, ada sel darah merah, trombosit, dan sel darah putihnya kita pakai. Jadi setelah diambil sebanyak 10 mili langsung kita tambahkan bufferesis 1:1, terus ditambahkan proteinase K. Untuk jaringan itu kita haluskan dulu 2-3 gram jaringan dengan mortar, lalu pindahkan ke tabung konikel, ditambahkan bufferesis sebanyak 2 mili atau sebanyak yang dibutuhkan. Jadi kalau 2 mili masih kurang, contoh maksudnya masih kurang itu dia masih dalam bentuk padat. Bisa ditambahkan bufferesis lagi sampai dia berbentuk seperti bubur dan bisa digocok gitu, maksudnya bisa digoyangkan. Lalu ditambahkan proteinase K dan divortek, dihomogenkan, diinkubasi pada suhu 55 derajat Celcius selama 60 menit. Inkubasinya di water bath juga. Bu, mau tanya. Iya. Iya, silahkan. Mau tanya, yang mortar itu apa sih, Bu? Kayak ulek-ulek gitu loh, mortar stemper kayak ulek-ulek tapi buat lab. Oh, oh iya ya. Siap. Makasih, Bu. Iya, iya. Oke, kemudian lanjut ke tahapan kedua, ada purifikasi. Jadi purifikasi itu adalah memisahkan antara DNA, kemudian protein, lipid, dan endapan. Jadi nanti setelah proses purifikasi, larutan yang tadi, yang sudah dikocok kuat tadi semuanya akan terpisah menjadi 3 bagian. Pakainya bahannya yang digunakan adalah fenol. Kalau jaringan pakai fenol CIAA, darah pakai fenol kloroform. Karena fenol kloroform itu tidak dapat bercampur dengan air. Darah tidak dapat menggunakan fenol CIAA karena akan menggumpalkan darah tersebut. Jadi fungsi fenol itu adalah mengikat molekul organik seperti protein, lipid, kemudian debris sel. Debris sel itu kayak sisa-sisa organel sel yang tidak terpakai. Selain itu juga mendenaturasi protein karena protein kehilangan kelarutannya dan mengalami presipitasi. Kemudian dipisahkan dari DNA melalui sentrifugasi. Nah, pada saat mengambil larutan fenol, itu ambil yang bagian bawah. Ya, bagian bawah. Nanti kan ada 2 bagian di larutan fenolnya atau reagen fenol itu ada 2 bagian gitu, atas dan bawah, ambil yang bagian bawah. Serta biasanya disimpan dalam botol yang gelap karena cairan fenol itu mudah teroksidasi. Selain itu juga kalau pakai fenol hati-hati, harus pakai sarung tangan. Kalau terkena tangan nanti bisa terasa panas dan gatal. Biasanya kalau ada rasa seperti itu bisa langsung dialiri air mengalir saja, nanti bisa langsung hilang. Nah, setelah disentrifuge nanti dia akan terpisah menjadi 3 bagian. Yang bagian atas atau dinamakan fase aqueous itu terdiri dari DNA dan RNA. Kemudian ada fase tengah atau fase interfase di sini, tengah sini itu namanya mengandung fenol. Nah, bagian bawah atau fase organik itu mengandung protein dan molekul organik lain. Jadi nanti hati-hati juga kalau ngambil bagian atasnya. Jadi nanti diambil bagian atas ini,
bagian bawah dibuang. Pada saat ngambil harus hati-hati jangan sampai bagian bawahnya terkena atau katutan lah maksudnya, sampai katut gitulah. Jadi harus hati-hati, biar dia benar-benar bagian atas saja. Nanti kalau udah tinggal dikit gitu ya, di antara fase aqueous dan organiknya tinggal dikit gitu, tidak usah diambil. Cukup sampai, batas tertentu saja yang kira-kira mudah untuk diambil. Kemudian, proses yang ketiga, ada proses presipitasi atau penggumpalan, itu adalah prinsipnya menurunkan kelarutan asam nukleat dalam air, sehingga menghilangkan molekul air dalam lautan DNA, serta menurunkan aktivitas molekul air. Kalau sudah dihilangkan molekul air dalam DNA, nanti DNA-nya akan berkumpul menjadi satu, menjadi bentuk seperti benang-benang atau jaring laba-laba, sehingga akan terlihat dan mudah untuk kita ambil kalau DNA-nya dalam jumlah yang banyak. Kalau jumlahnya cuma sedikit, biasanya tidak akan terlihat. Nah, kalau tidak terlihat, kita biasanya melakukan adanya sentrifuge. Jadi kalau jika DNA tidak terlihat, bisa disentrifuge gitu. Itu mungkin DNA-nya jumlahnya sedikit. Nah, diharapkan nanti dia akan mengendap di bawah, baru nanti dilakukan proses selanjutnya. Nah, bahan utamanya itu adalah etanol absolut atau bisa pakai isopropanol. Keduanya harus dalam keadaan dingin. Kenapa? Untuk memudahkan proses presipitasi. Kalau tidak dingin atau dalam suhu ruang, nanti prosesnya tidak sempurna untuk mengikat molekul airnya. Nah, selain itu, etanol absolut atau isopropanol dingin untuk menghilangkan residu kloroform dari tahap ekstraksi. Jadi kan tadi ada tahapan pelisisan, maaf, tahapan purifikasi kan ada yang pakai kloroform. Nah, nanti diharapkan dengan adanya etanol absolut, residunya bisa sedikit-sedikit dihilangkan. Atau sebaiknya bisa hilang semua nanti karena kalau kecampur masih ada di DNA-nya nanti hasilnya akan jelek ya, hasil elektroforesisnya jelek. Setelah itu ada tahapan keempat, pencucian DNA. Bahan utamanya adalah etanol 70%. Fungsinya agar fenol dan RNA terlarut hilang atau sisa-sisa dari bahan yang tidak diperlukan itu bisa hilang. Contoh masih ada debris sel atau masih ada organel sel yang lain, itu diharapkan pada saat pencucian hilang semua. Jadi tinggal DNA yang murni. Pencucian ini biasanya dilakukan 3 kali. Cara nyucinya gimana? Ditambahkan aja tuh etanol sebanyak 500 mikroliter atau setengah mili di mikrotub itu, kemudian di sentrifuge selama 10 menit kecepatan 3000 rpm. Sampai 3 kali ya, biar benar-benar bersih. Nah, kalau sudah selesai etanolnya dibuang, tinggal endapan saja. Nah, endapannya itu adalah DNA murni. Nah, kemudian kalau DNA-nya mau kita pakai, kan nggak bisa tuh kalau dalam bentuk endapan. Dalam bentuk yang padat. Maka dari itu kita campurkan dengan TE buffer tris EDTA atau tris EDTA yang berbentuk cairan. Nanti ditambahkan tergantung dengan jumlah DNA-nya. Kalau DNA-nya sedikit atau tidak terlihat ya 25 mikrolit atau 50 mikrolit. Kalau DNA-nya sekiranya banyak atau terlihat dengan jelas, itu biasanya kita campur 100 sampai 200 mikrolit. Fungsinya selain agar memudahkan kita ambil DNA, juga agar DNA tidak mudah rusak pada saat kita simpan. Nah, untuk penyimpanan di suhu minus 20 derajat Celcius itu bisa sampai 1 tahun, penyimpanan suhu minus 80 derajat Celcius bisa lebih dari 1 tahun. Tapi untuk penyimpanan DNA harus di bawah minimal minus 20 derajat Celcius ya, jangan di kulkas biasa.
Kalau di kulkas biasa nanti DNA-nya cepat rusak, kecuali akan digunakan pada hari itu juga. Kalau digunakan pada hari itu juga nggak apa-apa, di suhu 4 derajat Celcius. Tapi tidak boleh lebih dari 24 jam, nanti langsung rusak DNA-nya. Gitu. Ini saya beri contoh video dulu. Jadi gini ya, setelah proses pelisisan, proses purifikasi dan seterusnya itu sama antara bakteri, jaringan, dan darah. Makanya tidak saya sendiri-sendirikan. Karena prosesnya sama persis caranya. Nah, ini saya beri satu contoh untuk video dari proses isolasi. Ini ada isolasi DNA dengan phenylchloroform. Contohnya ini DNA darah ya. Oke, ini ditambahkan. Jadi kan ini ditambahkan prophylaxis dulu, intravascular atau suspension. Atau bisa kita anggap ini darah gitu ya. Jangan lupa dihomogenkan. Ini tambahnya RNase. Tapi kita pakainya proteinase K. RNase itu fungsinya untuk menghilangkan RNA tadi ya. Jadi biar RNA-nya tidak kecampur di DNA. Selain itu biar si DNA benar-benar murni. Nah, baru proteinase K. Oh, ya, kalau di tempat kita nggak pakai RNase ya, jadi langsung proteinase K. Padahal sebenarnya RNase itu butuh biar pada saat isolasi RNA-nya tidak terambil. Dan tahap kedua, purifikasi ditambah phenylchloroform. Ya langsung ditambah seperti itu. Ini tidak digocok, jadi contohnya itu disentrifuge langsung. Karena itu udah resuspensial, jadi benar-benar sudah sel, bukan darah lagi. Nah, dia akan terpisah menjadi 3 tuh, seperti ini. Ada fase aqueous, di tengah itu interfase, yang bagian bawah fase organik. Nanti yang diambil hanya bagian atas saja. Hati-hati, jangan sampai fase yang bagian bawah terambil. Bu, ulang Nah, kalau yang ngipet benar-benar harus hati-hati seperti itu, dipindahkan ke tub yang baru. Bu, lapisan atasnya tadi apa, Bu? Gimana? Lapisan atas, bawah, tengah sama bawahnya tadi, Bu. Terlalu cepat. Oke. Bentar. Ini ya, lapisan atas itu fase aqueous, tengah fase interfase, yang bawah fase organik. Atas itu berisi DNA, RNA, tengah itu sisa-sisa fenol, yang bawah itu adalah organel sel yang tidak dipakai, kemudian ada protein, lipid, kayak gitu. Oke, kemudian kita ambil fase aqueousnya, dipindahkan ke tub yang baru. Kalau ini ditambahkan kloroform ya, kalau kita ditambahkan etanol absolut dingin. Dia 2 kali proses, kalau kita 1 kali proses
Maaf, ini yang purifikasi masih purifikasi, dia 2 kali proses, nah kita cuma 1 kali proses. Nah, ini masih di-repeat lagi sampai 3 kali, jadi DNA-nya benar-benar murni. Nah, sekarang ke presipitasi, kita tambahkan etanol absolut. Nah, kemudian dipresipitasi, dimix seperti itu. Nah, itu kelihatan DNA-nya. Ini yang di sini tuh. Kelihatan ya, ada yang naik turun. Nah, itu DNA-nya. Ini biar kelihatan lagi. Ya, digoyangkan seperti itu. Nah, ini yang naik turun itu adalah DNA-nya. Yang warna putih ya, Ada Bu? DNA-nya. Gimana? Yang warna putih itu ya, Bu, yang kecil? Iya, yang warna putih. Ya, yang Gitu. naik turun warna putih itu adalah DNA-nya. Karena sangat sedikit, biasanya langsung disentrifuge, nanti endapannya yang diambil. Dan etanolnya dibuang, nah dibuang seperti itu aja nggak apa-apa. Lalu dicuci menggunakan etanol 70%. Dihomogenkan, nah kemudian disentrifuge. Ini pakai kecepatan 13.000. Kita biasanya pakai 12.000 atau 3.000 rpm bisa. Kalau 3.000 rpm waktunya lebih lama. Kalau 12.000 mungkin cuma butuh 10 atau 5 menit. Kemudian dibuang seperti itu, lalu ditambahkan lagi. Sampai 3 kali lab kita. Nah, setelah selesai 3 kali pencucian, sisanya kan ada masih sisa etanol tuh. Nah, biasanya kita air drying seperti ini, dibiarkan terbuka sampai etanolnya menguap semua. Baru ditambahkan TE buffer.